Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yuli Saputri dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro 2019 dengan NIM 195012410019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah dasar listrik dengan materi beban RLC pada tegangan DC dan AC, di mana kami tersusun dari kelompok 6 dengan beranggotakan yang pertama adalah Nina Agustina, yang kedua adalah Okta Amin Febrianto, yang ketiga adalah saya sendiri Yuli Saputri. Untuk yang pertama adalah rangkaian listrik adalah suatu elemen yang saling dihubungkan dengan lintasan tertutup. Rangkaian listrik ini dikelompokkan dalam elemen pasif dan elemen aktif, yang mana ini menurut Ramdhani tahun 2005. Rangkaian RLC sendiri merupakan rangkaian dihubungkan secara seri ataupun secara paralel yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor dengan sumber tegangan. Untuk yang pertama adalah macam-macam beban RLC. Yang pertama yaitu adalah resistif. Resistif sendiri merupakan beban yang berasal dari resistor murni yang terdiri dari tahanan ohm atau resisten. Yang contohnya adalah lampu pijar, pemanas, dan lain-lain. Dalam beban ini memiliki sifat hanya menyerap daya aktif dan tidak menyerap daya reaktif sama sekali. Dan untuk tegangan dan arus, ini bersifat searah. Nah, secara matematis dinyatakan dalam R sama dengan V per I, di mana R merupakan hambatan yang memiliki satuan ohm, dan V merupakan tegangan yang memiliki satuan volt, sedangkan I merupakan kuat arus yang memiliki satuan ampere. Nah, untuk sebelah kanan merupakan grafik dari beban resistif yang terdiri dari arus dan tegangan yang berada pada rangkaian yang terhubung dengan beban resistif atau resistor. Untuk yang kedua adalah induktif. Induktif sendiri merupakan beban yang mengandung kumparan kawat atau dililitkan kawat pada inti besi. Pada beban ini biasanya berupa induktor. Nah, beban ini memiliki faktor daya antara 0 sampai 1 leading yang bersifat menyerap daya aktif dan daya reaktif. Sedangkan untuk tegangannya itu mendahului arus sebesar di derajat. Maka secara matematis dinyatakan dalam rumus XL sama dengan 2pi F kali L, di mana XL merupakan reaktans ohm induktif yang memiliki satuan ohm, yang F merupakan frekuensi memiliki satuan Hz, dan L merupakan induktansi yang memiliki satuan Hz. Dan untuk sebelah kanan merupakan grafik dari induktif yang terdiri dari tegangan, arus, dan sebagainya. Untuk yang ketiga adalah kapasitif. Kapasitif sendiri adalah beban yang mengandung rangkaian kapasitor atau terdapat rangkaian yang ada komponen kapasitornya. Nah, beban ini memiliki faktor daya dengan nilai antara 0 sampai 1 leading dengan memiliki sifat menyerap daya aktif dan mengeluarkan daya reaktif. Dan untuk arus mendahului tegangan sebesar pi derajat, maka secara matematis dinyatakan dalam rumus XC sama dengan 1 per 2 pi FC, di mana Xc merupakan reaktansi kapasitif dengan satuan ohm, dan L merupakan frekuensi dengan satuan Hz, dan C merupakan kapasitas kapasitor yang memiliki satuan farad. Dan untuk sebelah kanan merupakan grafik beban kapasitif. Untuk selanjutnya adalah hubungan rangkaian R, L, dan C. Nah, untuk yang pertama ini adalah rangkaian seri, di mana rangkaian seri ini memiliki komponen 3, yaitu R, L, dan C, yang melewati arus yang sama. Nah, sehingga pada rangkaian ini, R akan muncul tegangan FR, L akan muncul tegangan FL, dan C akan muncul tegangan XC, yang dinyatakan secara matematis tegangan resistor itu sama dengan FR sama dengan R dikali I atau resistor dikali arus, dan tegangan induktor yaitu XL sama dengan XL dikali I, yaitu kapasitas reaktan induktif dikali arus, dan tegangan kapasitor sama dengan FC sama dengan XC dikali I atau kapasitas kapasitor dikali arus. Nah, untuk di bawah ini merupakan fase arus dan tegangan dari rangkaian RLC seri. Nah, untuk yang selanjutnya masih berhubungan dengan rangkaian RLC seri. Nah, pada rangkaian RLC seri ini, tegangan resistor atau FR berada pada fase yang sama dengan arus. Sedangkan untuk tegangan induktor atau FL memiliki atau mendahului arus sejauh 90 derajat. Sedangkan untuk tegangan
kapasitor atau VC didahului arus sejauh 90 derajat. Maka dinyatakan dalam rumus V sama dengan dalam akar V kuadrat plus FL dikurangi FC kuadrat dengan nilai impedansi atau rumus impedansi yaitu dalam akar R kuadrat per dalam kurung F XL dikurangi XC kuadrat. Nah, untuk arus sendiri dicari dengan menggunakan rumus V per Z atau volt dikurangi dari impedansi dari rangkaian. Nah, untuk kenapa dinamakan seri? Karena beban ini disusun dalam rangkaian yang sejajar. Nah, untuk yang kedua adalah rangkaian RLC paralel. Untuk rangkaian RLC paralel ini terjadi pembagian arus listrik dari sumber menjadi 3. Yaitu 3 itu meliputi dari 3 beban, yaitu resistor, induktor, dan kapasitor. Pada rangkaian RLC paralel, masing-masing beban mempunyai tegangan yang sama, sedangkan arus yang lewat pada R, L, dan C itu adalah sama. Sedangkan secara matematis dinyatakan dengan IR sama dengan V per R, dan IL dinyatakan dengan V per XL, IC dinyatakan V per XC. Dan untuk di bawah ini merupakan grafik dari arus dan tegangan dari rangkaian RLC paralel. Nah, untuk grafik yang tadi itu menunjukkan bahwa fase IR akan dengan F dan fase IC mendahului fase V sebesar 90. Sedangkan fase IL akan ketinggalan sebesar 90 dari fase F. Sehingga secara matematis, I adalah resultan dari IR, IL, dan IC. Sehingga rumusnya menjadi I sama dengan dalam akar I kuadrat R plus dalam kurung IC kurangi IL kuadrat. Untuk impedansi dari rangkaian RLC paralel sendiri, dicari menggunakan rumus 1 per dalam akar IR kuadrat ditambah IXL kurangi IXC kuadrat. Untuk selanjutnya adalah contoh soal dari rangkaian RLC baik seri maupun paralel. Untuk yang pertama adalah contoh soal dari RLC seri. Nah, di sini adalah soal sebuah rangkaian seri RLC yang memiliki resistansi sebesar 12 ohm, induktansi 0,15 Henry, dan kapasitor 100 mikrofarad dihubungkan secara seri pada suplai sebesar 100 volt dengan frekuensi 50 Hz. Maka berapa impedansi total dan arus rangkaian? Nah, diketahui R sebesar 12 ohm, L sebesar 0,15 Henry, C sebesar 100 mikrofarad, dan Fs sebesar 100 volt dengan frekuensi 50 Hz. Maka dicari menggunakan rumus XL sama dengan 2πfL sehingga menghasilkan nilai 47,13 ohm. Nah, untuk reaktansi kapasitifnya dicari menggunakan XC sama dengan 1 per 2πfL dan menghasilkan nilai sebesar 31,83. Maka impedansi yang dihasilkan dari rangkaian ini adalah 19,4 ohm. Selanjutnya adalah rangkaian RLC paralel. Nah, RLC paralel ini soalnya yaitu sebuah rangkaian RLC dengan 1 kilo ohm dan sebuah koil 142 mH serta kapasitor 160 mikrofarad yang dihubungkan secara paralel melintas 240 volt dan suplai sebesar 60 Hz. Berapa impedansi dari rangkaian tersebut dan arus yang diambil dari suplai? Nah, untuk menjawabnya yaitu dengan menggunakan rumus XL sama dengan WL sama dengan 2πfL. Maka dihasilkan nilai sebesar 53,54 ohm dan reaktansi kapasitif sebesar 16,58 ohm. Maka impedansi dari rangkaian ini adalah sebesar 12,7 ohm. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan contoh dari rangkaian RLC. Nah, berikut ini adalah rangkaian setelah saya susun menggunakan software Proteus, di mana terdiri dari sumber AC, resistor, induktor, dan kapasitor. Dengan resistor bernilai 1 K dan induktor 100 mH,
dan kapasitor bernilai 100 watt. Untuk dari AC, sumber AC-nya sendiri, saya mengatur nilainya menjadi 220 volt dengan frekuensi 30 Hz. Nah, mungkin langsung saja saya running. Nah, ini saya stop terlebih dahulu. Nah, untuk rangkaian ini ada menunjukkan pengukuran dari masing-masing beban. Nah, untuk selanjutnya saya akan ganti menggunakan frekuensi yang berbeda dengan mengatur kembali dari ini menjadi frekuensi 50 Hz. Nah, untuk pengukuran sudah terlihat dari masing-masing beban, di mana apabila kita mengganti pada frekuensinya itu juga akan mempengaruhi dari nilai hasil pengukuran. Selain itu, dalam tegangan ataupun sumber yang kita berikan itu juga akan mempengaruhi dari pengukuran yang dihasilkan. Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rangkaian RLC disusun dari resistor, induktor, dan kapasitor, baik disusun secara seri maupun paralel. Dan rangkaian ini dinamakan RLC karena menunjukkan simbol ketahanan R, induktansi L, dan kapasitor C. Dalam rangkaian RLC terdapat beban listrik. Nah, beban resistif berasal dari komponen resistor yang memiliki sifat hanya menyerap daya aktif dan tidak menyerap daya reaktif sama sekali. Sedangkan untuk beban induktif mengandung kumparan kawat lilitan pada inti besi dan memiliki sifat menyerap daya aktif, daya reaktif, dan tegangan mendahului arus sebesar pi derajat. Sedangkan beban kapasitif mengandung rangkaian kapasitor yang bersifat menyerap daya aktif, mengeluarkan daya reaktif, dan arusnya mendahului tegangan sebesar pi derajat. Mungkin sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.